Pertama yang perlu dilakukan, isi data nama evaluator, kemudian tim, wilayah, gunakan saja seluruhnya wilayah Irban 3, kemudian tahun 2023 dan nama SKPD. Itu silakan isi di sheet evaluator. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke daftar isian. Nah, di daftar isian silahkan teman-teman isi mulai dari kriteria 1 di 1.1. Jadi ini untuk komponen 1 perencanaan kinerja, kemudian subkomponen 1.A itu dokumen perencanaan kinerja, kemudian kriteria-kriterianya ada 1 sampai dengan 6. Nah, ini yang harus teman-teman isi di kolom penilaian. Jadi di kolom J, mulai dari kolom I, J, K, L, M, dan seterusnya. Silakan isi di sana. Seperti contoh misalnya, kriteria 1 terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja atau Perbub Sakip. Maka yang teman-teman lakukan pengisian adalah di sini. Silakan isi ya atau tidak. Sekali lagi, silakan gunakan pengisiannya pilihan ya atau tidak, karena kita sekadau sudah punya Perbub Sakipnya, jadi pilihannya ya, maka otomatis di kolom J, dia akan terisi 90%. Jadi 90%-nya ini, kolom ini jangan diganggu. Lakukan saja pengisian di kolom I, sama untuk kolom J-nya, kalau tadi kolom I untuk pengujian kuantitas, maka kolom K ini untuk pengujian kualitasnya. Jika perbubnya ini sudah diformalkan dan sudah dipublikasikan, maka silakan pengisiannya ya, maka otomatis untuk yang L dia akan terisi persentasenya. Lakukan semua pengisiannya untuk kriteria di subkomponen 1.A, artinya kriteria 1 sampai dengan 6 sampai dengan selesai, maka nantinya persentase penilaian teman-teman ini akan terakumulasi di sini yang 83,33% untuk yang subkomponen. Kalau untuk total komponen, ini untuk komponen penilaian di perencanaan kinerja. Jadi jangan diganggu. Karena nanti setelah 1.A masih ada 1.B dan 1.C. Nah, itu masih teman-teman silahkan isi. Nah, ketika sudah selesai sampai dengan subkomponen, penilaiannya di 83,33%, maka teman-teman yang berikutnya harus dilakukan adalah memilih jawaban. Kriterianya A, A, B, C, dan sebagainya. Dari mana menentukan ini? Menentukannya teman-teman pilih sheet penjelasan penilaian. Nah, di sini ini. Saya kembalikan lagi ke daftar isian. Kalau tadi 83,33%, artinya dia harus masuk dalam kategori apa nih? Apakah AA, A, dan seterusnya? Lihat di sini. 83,33% berada di rentang yang mana nih? Kalau kita perhatikan di sini, maka rentangnya ada di rentang yang B dengan nilai 70. Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan gradasi antara 75% sampai dengan 100%. Kalau yang BB ini jarang nih teman-teman, karena sudah sesuai dengan mandat kebijakan nasional. Apalagi A dan AA. Bisa jika kita bisa mendapatkan bukti bahwa dalam 1 tahun terakhir sebelumnya OPD sudah mempertahankan penilaian untuk pemenuhan seluruh kategorinya. Jadi penilaiannya di sini. Saya kembalikan ke daftar isian. Silakan teman-teman lakukan ketika 1A sudah selesai, kemudian sama di 1B. Lakukan pengujian, misal dokumen perencanaan telah diformalkan. Lakukan pengujiannya di sini. Dia atau tidak. Kemudian itu secara kuantitas, kemudian secara kualitas juga lakukan penilaian. Dia atau tidak. Isi penjelasan terkait kuantitasnya di sini. Di sini, di M. Kemudian isi penjelasan terkait pengujian kualitasnya di N. Lakukan terus sampai dengan selesai, teman-teman nggak perlu ngotak-ngatik yang lain-lain, maka nanti nilainya ketika untuk komponen subkomponen 1C sudah selesai, secara otomatis nilai untuk komponen perencanaan kinerja atau komponen 1 dia akan terisi di sini. Dan nilainya juga udah otomatis terdapat di sini. Nanti ketika ini semua sudah selesai, otomatis kita akan dapat inputan nilainya di sini nih. Nah, untuk penilaian yang tahun lalu, teman-teman perlu dapatkan dan isikan di sini.